Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Sohib B, CGB Angkatan 8, SD Negeri Sendang Mulia 01, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dan keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Kita melakukan hal yang pertama, yaitu menghadap kepala sekolah untuk mengkonsultasikan kegiatan budaya positif di sekolah. Proses pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sendang Mulia 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Baik. Sehat, luar Biasa. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, pertemuan pertama kali ini, mari kita berdoa dulu dengan menundukkan kepala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kali anak-anak masuk sekolah di tahun ajaran baru ini. Ya, kemarin anak-anak sudah disibukkan dengan liburan, sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pada awal tahun ajaran ini, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini yang akan kita terapkan di kelas kita, ya anak-anak ya. Setelah kesepakatan kelas, nanti kita langsung akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas anak-anak? Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang telah disepakati antara Bapak Guru dan anak-anak dalam menyepakati hal-hal yang positif untuk kita terapkan di kelas kita selama pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Contohnya apa kesepakatan kelas? Ada yang tahu contohnya misalnya apa? Satu. Oke, apa Mbak? Masuk kelas tepat waktu. Ada lagi siapa? Oke. Tidak membolos. Apa lagi? Berpakaian rapi. Apa lagi? Mendengarkan penjelasan dari Pak. Oke. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, nanti anak-anak akan Bapak bagi kertas ini, post-it ini. Satu anak akan mendapatkan satu kertas. Dibuat kira-kira kesepakatan kelas kita itu akan seperti apa. Satu anak boleh menulis lebih dari satu. 1, 2, 3, tidak apa-apa. Oke, siap? Coba ketua kelas, mana ketua kelas? 2 boleh. Tolong dibagikan ya, dibantu ya. Maksimal tidak ada batasannya. Oke, silahkan yuk. Nih. Coba. Nah. Ya. Usahakan satu meja dengan sama ya. Yang sudah dapat kertasnya boleh ditulis, silakan untuk kesepakatan kelas kita. Silakan.
besar ya. Ya, silakan. Iya. Tulis namanya boleh di pojok atas kanan. Iya, nama kalian boleh. Boleh, ada apa-apa? Tidak usah ada apa-apa. Karena ini kelas 6B. Yo, ini. Yo, dikerjakan ya. Yo, dibuat kesepakatan kelasnya seperti apa. Ya. Yang sudah selesai boleh ditempel di depan kelas. Ya. Oke. Sudah, silakan ditempel sini. Ya. Oke. Ada lagi? Iya. Ya, ada lagi? Silakan. Boleh 2, boleh 3, silakan. Yuk ditempel, silakan. Yo, silakan ditempel, ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oke, pelan-pelan, santai aja, yuk. Oke. Pelan-pelan ya. Sebentar, nanti ya. Oke, pelan-pelan ya. Boleh 2, boleh. Sebentar, pelan-pelan. Antri ya. Budaya antri ya. Nih, bawahnya boleh. Sebentar, antri aja. Sebentar ya. Sebentar mas, antri dulu mas. Sebentar, yuk. Bentar ya, ya. Bentar ya, nanti ya. Sudah mas, sudah belum? Yuk. Anak-anak tadi sudah menulis dan menuangkan tulisan ini. Di sini sudah ditempel tentang kesepakatan kelas kita. Oke, saya bacakan di antaranya. Oke. 1. Menghargai guru dan teman. Kemudian tidak membolos. Oke. Ada lagi dari teman kamu masuk kelas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, ada teman kamu dari Aska masuk kelas tepat waktu. Bicara yang sopan dengan baik. Oke. Ada lagi ini dari temanmu mengerjakan PR. Ya. Bicara yang baik. Tidak gaduh di ruang. Kemudian ada lagi tidak makan di kelas ya. Ini kesepakatan kelas kita bersama. Ada lagi juga berpakaian rapi anak-anak. Ini kesepakatan kelas kita ya. Kemudian tidak membolos. Kemudian tidak gaduh di dalam kelas dan sebagainya. Oke? Oke? Ini ada banyak sekali tentang kesepakatan kelas anak-anak. Jadi kita sepakat ya. Sepakat ya.
sudah membuat kesepakatan kelas ini, kita pikir untuk menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Tadi datang tepat waktu itu termasuk apa keyakinan kelas kita? Maksudnya disiplin. Coba disiplin. Yang kedua apa coba? Apa? Tadi ada menghormati bapak guru, menghormati teman-teman, termasuk menghormati. Oke. Yang ketiga apa Nana? Tadi berpakaian rapi dan lain sebagainya itu termasuk tertib. Bisa ya Nana ya? Sekarang coba anak-anak, sikap yang kita harapkan dari disiplin, menghormati, tertib itu seperti apa? Ya, coba sikap yang kita harapkan ya, sikap yang diharapkan. Nanti kita bagi ya. Ini sikap yang tidak, sikap yang tidak diharapkan. Oke, kita bagi ya. Yang pertama mulai kata ini disiplin ya. Disiplin. Ini menghormati. Dan yang lain apa yang anak tertib. Coba dari keyakinan kelas ini, kira-kira sikap yang diharapkan dari disiplin itu seperti apa anak-anak? Ada yang bisa maju silahkan. Ayo. Apa? Menaati aturannya, silahkan ditulis yo. Yo, enggak apa yo. Yo. Menaati aturan, silahkan ditulis ini. Disiplin ya. Oke, menaati aturan ini termasuk sikap disiplin. Oke. Kemudian sikap yang tidak diharapkan apa? Coba, silakan Mbak. Iya, dan Mbak silakan. Yo. Ini yang sikap disiplin di antara ya, yang menaati aturan, kemudian yang tidak diharapkan datang terlambat. Ada lagi? Siapa yang berani? Ayo, Mbak, yo. Disiplin. Yo, antaranya sikap yang diharapkan dari disiplin itu apa saja? Sini, Mbak. Yo. Oke, kita tepuk tangan yuk. Ada lagi? Yuk, Mas Bagus. Boleh menghormati, boleh tertib, silakan. Tidak apa-apa, ayo. Boleh mengisi yang disiplin, menghormati atau tertib, tidak apa-apa, silakan. Ribut di kelas. Oke, kita tepuk tangan. Ada lagi? Menghormati seperti apa sikap yang kita harapkan? Kemudian sikap yang tidak kita harapkan, ya Mbak Naira. Terserah, silakan. Dari menghormati, tertib, apa silakan. Yo. Hormat kepada guru. Oke, bagus. Ada lagi? Coba. Boleh pilih salah satu ya.
Ada lagi yang tertib atau yang lainnya? Ya Mas. Silakan. Ini yoga, silakan. Seragam gitu. Yo lagi, silakan. Yo, silakan. Sopan. Ya, bentar. Oke, silakan nih Mas. Bagus, pinter nih semua nih. Ya, silakan. Setelah Dimas ada lagi? Ya, nih Mbak. Mbak, silakan. Gak apa-apa? Yuk. Iya. Yang penting belum ada yang mengisi tadi apa saja, ayo. Siapa? Ya. Siap ya. Ya, ya. Bentar ya. Bentar ya. Teman kamu ya. Kepada siswa. Oke. Ayo, Nak Bagus. Mas Andrian. Tertib. Sikap yang tidak diharapkan belum ada yang mengisi. Ada yang bisa? Yuk. Bentar ya. Benar Mbak Andrian. Ya, silakan. Iya. Ada lagi? Ada lagi kan? Tidak berseragam itu termasuknya apa? Maksudnya apa? Tidak berseragam. Oke. Coba anak-anak perhatikan. Tadi kita sudah sepakat tentang kesepakatan kelas ini. Oke. Setelah itu kemudian kita buat keyakinan kelas. Isinya adalah ada disiplin, kemudian apa? Menghormati dan tertib. Kemudian dari ketiga keyakinan kelas itu, kemudian kita jabarkan sikap apa yang kita harapkan. Ya, tertib misalnya apa? Menaati aturan. Kemudian datang tepat. Kemudian apa lagi? Mengerjakan PR. Yang tidak kita harapkan, datang terlambat. Kemudian ribut di dan masih banyak lagi ya anak ya. Itu kemudian menghormati. Apa saja Mbak? Hormat kepada guru, apalagi? Hormat kepada sesama, apalagi? Iya, hormat kepada siswa. Kemudian sikap yang tidak kita harapkan dari menghormati itu apa saja? Pembulian. Nah, pembulian ya. Mengejek temannya, mengejek bapaknya. Bullying itu tidak boleh. Kemudian tertib. Apa saja sikap yang kita harapkan? Melaksanakan tiket kelas dengan tertib. Kemudian masuk kelas juga dengan tertib itu ya. Sikap yang tidak kita harapkan dari tertib apa? Tidak membawa seragam. Kemudian apa lagi? Tidak melaksanakan tiket, apa lagi? Apa Mbak? Coba. Membuang sampah tidak pada tempat. Ini sudah menjadi keyakinan kita dan kesepakatan kita bersama ya. Oke. Setelah itu kemudian setelah sikap
sikap yang diharapkan kita sudah tampak, dan sikap yang tidak kita harapkan juga sudah kita ketahui. Ya, coba sekarang Pak Guru akan membuat diagram, di mana di sini, bentar ya. Ya, ini ada huruf Y. Di sini isinya adalah terdengar, terlihat, perilaku. Terdengar. Ya. Kemudian terdengar, terlihat. Dan yang lain adalah ini yang akan kita lakukan di kelas kita. Oke. Terdengar. Terdengar bagaimana anak-anak? Apa? Akhlak terpuji. Silakan coba ditulis. Yo, terdengarnya akhlak terpuji. Ada lagi? Apa Mbak? Terdengarnya? Ya, yo, sana. Bentar ya. Yo. Boleh disampingnya sih enggak apa-apa. Ulang aja. Selalu catat. Kemudian, apalagi kalau yang terlihat ketika kita sudah mengerjakan disiplin kelas, ada disiplin menghormati tertib apa yang terlihat? Ya, boleh lihat yo. Bentar. Yang terlihat, coba ini. Bersih, oke. Berarti nanti kelas kita kalau sudah sepakat, ini nanti kelas kita akan menjadi bersih terus ya. Bersih terus ya. Ada lagi yang terlihat selain bersih? Oke, ya Mas, bagus. Mas Al, bisa. Kemudian setelah itu karena kita sudah terlihat bersih, sudah rapi, kemudian juga alat kita menjadi terpuji, tentunya akan timbul perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kelas kita. Apa coba perilaku kita coba? Sopan, coba. Ditulis ya, cara perilakunya. Sopan. Ada lagi? Apa? Ramah. Ya. Bagus, kita semua ini. Anak-anak, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas dan sudah membuat keyakinan kelas. Ini kita kerjakan bersama-sama ya. Kita lakukan bersama-sama ya. Sehingga anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang mempunyai perilaku sopan, perilaku ramah, kelas juga terlihat bersih, dan anak-anak juga akan kelihatan rapi dan sebagainya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke, itu saja dari Mas Soib. Kita tutup ya pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke? Kesepakatan ini dan keyakinan kelas ini berlaku mulai kapan? Hari ini ya. Hari ini dilanjutkan besok sampai tahun pelajaran yang akan datang. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa
PPG yang saya hormati juga, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa dipertemukan lagi hanya karena rahmatnya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif. Sebagaimana judulnya, tentu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Sohib, yang akan menyampaikan tentang budaya positif ini. Namun ada beberapa yang ingin saya utarakan Bapak Ibu, bahwa nanti setelah kegiatan ini akan ada dari lembaga koperasi PJKA yang akan mensosialisasikan programnya di sini sekitar 15 menit. Saya harap Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat dulu sebelum selesai acara. Yang kedua, saya mohon Bapak Ibu yang masih di ruang guru untuk diberitahu untuk segera menuju ke ruang pertemuan ini agar bisa segera kita mulai acaranya dan bisa tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan. Saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi bersama Pak Sohib. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Apa yang akan disampaikan nanti mohon bisa dicermati. Kemudian jika penjenengan memang menyetujuinya, tentunya juga akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya ini adalah untuk peningkatan kinerja guru. Lainnya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulistiawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Mulia 01. Bapak, Ibu, guru semua, mohon izin untuk berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, peserta semua, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang kaitannya dengan kegiatan penerapan budaya positif di SD Negeri Sendang Mulia 01. Bagaimana nanti cara penerapannya karena kita baru-baru ini kan baru masih tahap masuk awal pertama kali kita masuk sekolah, sehingga kita nanti akan membedah sedikit kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan di SD Negeri Sendang Mulia 01 ini. Nanti yang baik kita terapkan bersama, kita mencoba untuk membenahi sekolahan kita bersama-sama. Kemudian yang PPL, hasil PPL dari UNES nanti juga bisa menggunakan ilmu yang kita dapat bersama-sama. Oke ya. Judulnya adalah materi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini bisa diterapkan di SD, bisa diterapkan di jenjang SMP, SMA maupun yang lainnya. Nah, sebagai pendidik, tentunya kita mengenal yang namanya tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini mengibaratkan pendidik kita itu adalah ibarat seorang petani. Petani yang menggarap ladangnya, yang menggarap sawahnya supaya sawah itu menjadi subur. Kita itu ibarat petani dulu. Nah, anak didik kita, sekolah kita itu adalah ibarat ladangnya. Nah, bagaimana Ki Hajar Dewantoro ini memahami hal tersebut, bahwa kita adalah sebagai seorang petani. Petani itu ketika dia mulai dari awal itu menanam bibitnya, kemudian kemudian merawatnya dan sebagainya, itu penuh dengan perjuangan. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, ketika kita dihadapkan sama seorang anak yang mempunyai kebiasaan di luar teman-temannya, kita harus bisa mengatasinya. Begitu juga kita sebagai seorang petani, ketika tanamannya itu ada hambanya ya, tentunya kita juga harus bisa menyiapkan kira-kira ini obatnya apa. Nah, ini yang terpenting kita itu sebagai seorang petani. Nah, ini kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam kaitannya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat padi itu dari mulai awal sampai akhir dirawat oleh seorang petani tersebut. Kita juga sama sebagai seorang pendidik.
dari awalnya sampai akhirnya juga harus merawat dengan baik. Ini harus kita rawat, anak juga harus kita rawat, harus kita kasih pembelajaran yang baik seperti halnya seorang petani merawat tanamannya. Begitu Bapak Ibu, seperti itu ibaratnya. Ini adalah kata Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita. Ya, ini budaya positif dalam dunia pendidikan di sekolah SD kita itu adanya budaya positif, budaya yang bisa kita pakai, yang bisa kita terapkan di sekolahan kita. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Jadi bernilai positif bagi kita dan bagi anak didik kita. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Karakter murid yang baik ini yang harus kita jaga, harus kita rawat. Ini kemudian budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Dari kelas 1 kita wujudkan budaya positif itu. Kemudian naik kelas 2 sampai lulus, sehingga budaya positif yang kita terapkan itu benar-benar akan tertanam dalam jiwa anak-anak didik kita. Sehingga ketika itu sudah konsisten kita lakukan dalam waktu yang lama, maka akan terwujud budaya positif yang sangat bagus. Ini perlu adanya konsisten kita dalam menerapkan budaya positif kita di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini budaya positif harus kita lakukan bekerjasama dengan semua stakeholder, dengan kepala sekolah, wali kelas, dengan guru agama, dan lain sebagainya, dengan semua warga sekolah. Karena ini semuanya terkait untuk mewujudkan budaya positif. Kemudian ini adalah 7 konsep budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat. Semoga aja nanti Bapak Ibu guru dan teman-teman mahasiswa PPL PPG ini bisa memahami satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Jadi lingkungan kita harus kita budayakan budaya yang positif. Kalau saya melihat teman-teman semua tiap pagi sudah salaman, di pintu gerbang menyambut anak, itu salah satu budaya positif. Kemudian pembacaan Asmaul Husna, sholat duha, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu merupakan budaya positif. Ini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol yang diberikan guru terhadap siswa. Ini jadi disiplin merupakan perubahan paradigma. Asalnya anak belum disiplin, bagaimana cara membuat anak disiplin? Nanti di pembahasan selanjutnya akan ada. Ini. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Anak yang asalnya tidak mau belajar harus kita kaitkan supaya mau belajar. Anak yang asalnya tidak mau positif harus kita untuk bisa mempunyai rasa disiplin dan sebagainya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini ya kita pelajari satu persatu. Kemudian disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Disiplin ini merupakan pendekatan pendidik agar anak-anak untuk bisa melakukan kontrol diri, pembentukan karakter anak. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, ini disiplin positif harus kita terapkan. Bagaimana caranya membuat disiplin dan sebagainya. Ini harus kita benar-benar kita step by step kita terapkan di sekolah kita. Belajar dari kita sendiri, kemudian memberikan contoh kepada peserta didik. Ini yang terpenting. Kemudian adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku. Salah satu tokoh ini ya yang bernama Diane Gosset dalam bukunya ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Ini yang biasanya terjadi di siswa kita. Perilaku manusia itu apa saja? Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena apa? Siswa melakukan sesuatu itu karena apa? Ini ya. Yang pertama adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tindakan yang paling rendah. Tindakan yang paling rendah. Misalnya Bu Agustin punya siswa, ditanya, misalnya namanya Brilian, kenapa kamu kok mengerjakan PR? Kemudian mungkin dijawab bagaimana Bu Agustin kira-kira? Oh, kenapa kok mengerjakan PR Bu Agustin kira-kira? Anaknya jawabnya apa kira-kira? Supaya tidak dimarahi oleh guru. Nah, tindakan semacam ini yang disebut dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini, ya, ini. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah tingkatan terendah. Kemudian tingkatan yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, terutama kita juga yang banyak terjadi pada anak-anak. Itu adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau mengerjakan PR. Kalau seumpama saya dikasih hadiah sesuatu oleh ibu saya, mungkin permen atau apa dan sebagainya. Saya ingin mengerjakan PR supaya saya dipuji oleh guru kelas. Misalnya Pak Gali ada siswa, saya tak mengerjakan PR ya biar saya nanti mendapatkan hadiah dari Pak Gali, mendapatkan pujian. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kira-kira ada enggak murid Bapak Ibu guru yang melakukan hal ini? Ada ya? Banyak ya? Oke. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini yang paling bagus ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang mempunyai motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukan. Saya kok tidak mengerjakan PR, besok saya akan menjadi seperti apa ya? Nah, ini adalah motivasi orang yang sudah pandai, ya, orang yang pinter. Saya bertanggung jawab terhadap PR saya. Saya bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh guru saya. Misalnya petugas upacara, dia diberi tanggung jawab untuk sebagai pengibar bendera misalnya. Dia benar-benar bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab kepada guru ekstranya dan sebagainya. Ini adalah golongan yang ketiga. Dia ingin menghargai dirinya sendiri, ingin menerapkan nilai-nilai yang mereka percayai. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yang satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai dirinya sendiri. Ini motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, ini ada kebutuhan dasar. Ini kita berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini adalah suatu kasus misalnya, contoh. Ibu Sri Korina adalah guru kelas 2A di SD Negeri Cahaya Hati. Wah, namanya SD-nya keren. SD Cahaya Hati. Sedang bingung menghadapi salah satu olah siswanya yang sangat berulah sekali yang bernama Aan Masrohan. Dia seringkali mengganggu teman-temannya. Saat makan, dia selalu minta-minta temannya. Saat jajan, dia selalu merebut milik teman-temannya dan sebagainya. Nah, seringkali semacam itu. Kira-kira jikalau Bapak Ibu guru menghadapi hal semacam ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Ini tentang kebutuhan dasar siswa, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa gitu Bapak Ibu guru? Apakah akan dimarahi? Apakah akan diberi nasihat atau bagaimana? Mungkin Pak Setiono bisa memberikan gambaran kalau ada murid semacam ini. Dia dikasih bekal, dia bawa bekal tapi minta-minta temannya Pak Setiono. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Bapak kira-kira? Oh, yang pertama saya tanya dulu. Oh, saya tanya dulu gitu. Kenapa kok sukanya Satu lagi mungkin Pak, monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Saib untuk kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sohib. Yang saya lakukan yang pertama adalah bertanya dulu kenapa si anak tersebut meminta makanan. Jadi sebelum mengambil tindakan itu bertanya dulu, menggali apa yang dilakukan anak. Setelah itu baru ada kejelasan dari anak, kita akan ambil sikap seperti itu. Terima kasih Pak Saib. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ini, coba kita lihat sebentar tentang kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan murid. Ternyata ada banyak kebutuhan yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, makan itu termasuk salah satu kebutuhan makan hidup. Nah ini yang terpenting ini, kebutuhan manusia tadi. Ternyata dia lapar. Ketika dia lapar, kemudian pasti dia akan melakukan hal-hal semacam itu, meskipun jalannya belum benar, meskipun tindakannya belum benar. Tugas kita adalah membenarkan perilaku anak yang menyimpang tersebut. Kemudian yang kedua adalah mungkin dia orang cinta kasih sayang, dia tidak dibawa dibekal oleh orang tuanya, oleh ibunya maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga tentang kebebasan, dia bisa mengekspresikan. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Ini biasanya banyak berkaitan dengan kasih sayang dan kebutuhan ketahanan hidup. Ini yang perlu kita gali ya Bapak Ibu. Ini tentang kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah kita sebagai guru itu mempunyai beberapa posisi. Ya, posisi kita sebagai guru itu harus bagaimana toh? Kalau ada siswa melakukan hal ini, hal itu, bagaimana? Ini. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian posisi teman, posisi pemantau, pembuat orang merasa bersalah, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Lalu seperti apa kira-kira? Ini kita lihat satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum atau kita biasanya sebagai guru itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ini guru atau kita yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid-murid. Ini contoh. Biasanya itu kita tidak terasa ya. Kita melakukan hal ini. Anak-anak, tolong patuhi aturan sekolah. Ini kira-kira benar nggak Bapak Ibu guru? Anak-anak, tolong patuhi aturan sekolah. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang terakhir. Selalu kamu yang tidak selesai mengerjakan PR. Nah, ini adalah posisi menjustis anak, menghukum. Apakah boleh? Kalau bisa ditinggalkan, tidak boleh. Biasanya dengan kata-kata yang agak kotor dan dengan kata-kata menunjuk-nunjuk siswa kita biasanya ini. Ini yang kadang kita lakukan tapi kita tidak terasa. Ini. Ada lagi mengatakan misalnya, terlambat lagi pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini termasuk kontrol sebagai penghukum seenak kita. Ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi kontrol membuat merasa bersalah dan posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi penghukum lebih kasar, kalau ini membuat merasa bersalah lebih lembut. Contoh misalnya, Bapak sangat kecewa sekali kamu dapat nilai 5.
Ini termasuk posisi merasa bersalah, membuat teman kita, membuat murid kita merasa bersalah. Nah ini ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu dan sebagainya. Coba Mbak Agustin bisa membaca ini, mungkin Mbak Agustin. Iya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak dan Pak benar-benar kecewa sekali. Nah ini salah satu kata-kata membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa seolah-olah salah. Saya kok posisinya salah terus ya. Saya posisinya kok disalahkan oleh guru terus ya. Nah ini. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita memposisikan murid itu sebagai teman. Kalau tadi yang pertama adalah kita memposisikan murid sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah kita memposisikan murid sebagai orang yang merasa bersalah, dan yang ketiga adalah kita memposisikan murid sebagai teman kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Pada teman, pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini perkataannya gini. Misalnya ada murid kita yang belum selesai mengerjakan tugas, bisa berkata, misalnya namanya Farel, mari kita kerjakan bersama-sama bersama dengan Bapak Guru. Ini termasuk posisi kita sebagai teman dengan murid. Coba dibaca coba nomor 1 Pak ini. Salah satu bahasa kita untuk menjadi seorang teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua Bapak sekalian. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, yang ketiga Pak. Ya sudah. Ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ini salah satu posisi kita sebagai guru, sebagai teman. Ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa memposisikan diri kita, mau menjadi penghukum, menjadi merasa orang yang bersalah menyalahkan murid, atau menjadi seorang teman. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Posisi kontrak memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku peserta didik kita, orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi tidak akan terlalu dekat. Ya. Pertanyaan yang biasanya kita ajukan sebagai pemantau ini dapat kita seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan anak-anak? Pemantau. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang kira-kira ketika kamu tidak mengerjakan PR? Nah ini adalah sebagai pemantau. Bisa nggak Bapak Ibu? Jadi tadi yang pertama adalah sebagai apa tadi? Memberi hukuman. Kemudian yang kedua adalah merasa bersalah. Kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau. Ini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ciri khas pemantau adalah dengan suara, nada, data.
bahasa tubuh yang formal. Misalnya ini ada percakapan. Ini percakapan ya. Misalnya saya sebagai guru, ya sebagai siswa kira-kira siapa ya? Pak Septi ya, siswa ya. Coba Pak, ini saya sebagai guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kemudian saya, ini ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Kemudian guru menjawab, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu. Nah, ini sebagai pemantau penting ya. Kita mau jadi istirahat. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Ini yang paling penting Bapak. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau semacam ini. Jadi pemantau dia bisa menganalisis kira-kira tindakan saya kalau seperti ini nanti efeknya seperti ini, plus minusnya, gitu deh. Ini di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, ini apa yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti akan kita setelkan video yang berkaitan dengan ini sebentar lagi. Bagaimana aja. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu guru ketika masuk di kelas, awal kali ngajar kita harus yang pertama kali itu adalah harus membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah kesepakatan kelas, nanti kita breakdown untuk menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita gunakan menjadi keyakinan kelas. Ini kemarin saya mencoba untuk membuat video yang kita paparkan hari ini dengan Pak Adi kemarin. Pak Adi, yuk kita membuat keyakinan kelas bersama-sama yuk. Yuk kita membuat bersama-sama Pak Adi, kesepakatan kelas bersama-sama Pak Adi. Nah ini keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi apa yang kita sepakati bersama di dalam kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kita tinggalkan perbedaan. Dia berasal dari Jawa, dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, kita tinggalkan. Kita wujudkan dalam kesepakatan kelas. Nah ini yang kita lakukan bersama Pak Adi untuk mencapai apa Pak Adi kemarin ya? Dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas Pak ya. Coba kita lihat videonya sebentar ya Pak Ibu ya. Sebentar gitu Pak Ibu. Nah sebentar. Langkah-langkahnya semua. Ini jadi yang pertama itu kita nanti kita cepatkan sebentar ya. Pelajaran kita mengenalkan dulu budaya membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas ini caranya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah kita memberikan kartu terlebih dahulu. Ini kita membuat sebentar ya. Kita membuat kartu satu-satu terlebih dahulu. Ini kita membagi kartu post-it atau sebagainya yang bisa kita gunakan. Anak-anak kita minta untuk menulis kira-kira tata tertib kesepakatan kelas seperti apa yang akan kita sepakati bersama. Ini ketua kelasnya adalah membagi satu persatu. Setiap anak diperbolehkan untuk menulis lebih dari satu kesepakatan kelas.
Ya. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 ataupun 5. Kita perbolehkan. Ini kita dibantu oleh apa? Oleh ketua kelas. Ini kebetulan kita melaksanakannya dengan Pak Adi di kelasnya Pak Adi. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini kemudian anak-anak menulis di kertas tersebut, atau boleh tidak memakai kertas tidak apa-apa. Misalnya anak-anak disuruh kita maju untuk tulis ke depan juga boleh. Nah, setelah itu ini bisa dilakukan setelah menulis, boleh memakai model semacam ini atau boleh maju ke depan tidak apa-apa, diperkenankan boleh. Nah, setelah ini anak-anak langkahnya adalah menempel ya, menempel kesepakatan kelas itu ditempelkan di depan. Kemudian kita kasih motivasi pada anak-anak untuk bisa kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang akan kita sepakati bersama ini. Iya, Bapak Ibu ya. Ini kalau bisa semua anak untuk bisa mengerjakan ini satu persatu. Dari misalnya satu kelas ada 28, berarti dari anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 28. Kemudian ditempel itu semua. Iya Bapak Ibu ya. Nah, ini antri satu persatu untuk menempel. Diusahakan ketika menempel ini atau maju diusahakan untuk antri. Jadi ini termasuk salah satu posisi disiplin budaya positif bagi kita. Meskipun yang maju itu 5 sampai 6 anak diusahakan untuk antri dalam menempelnya. Ya. Setelah kesepakatan kelas ini ditempel oleh anak-anak, tentunya kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas semacam apa yang akan kita sepakati? Nah, di sini kemarin saya itu menulis kemarin adalah yang pertama adalah ini diantaranya. Sebentar ya. Ini termasuk sebentar ya. Adalah disiplin. Disiplin itu ketika kesepakatan kelas itu anak-anak banyak sekali. Misalnya masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, kemudian sholat tepat waktu, datang tepat waktu. Itu kita masukkan di disiplin ini. Kita disiplin. Karena keyakinan kelas itu tidak harus semuanya. Jadi kita buat kata pokok-pokoknya dulu, setelah itu baru kita masukkan ke situ. Iya. Disiplin, menghormati, dan yang ketiga adalah tertib. Ini ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa seperti ini. Kemudian setelah itu anak-anak kita coba setelah itu kita breakdown. Kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Kemudian kita breakdown ini hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kelas dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Misalnya disiplin, datang tepat waktu. Ini hal-hal positif yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua maaf, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan apa? Oh berarti datang terlambat dan sebagainya. Jadi kita bagi yang pertama adalah kita merumuskan dulu kesepakatan kelas, kemudian kita breakdown ke keyakinan kelas dulu ini. Itemnya anak, Bapak Ibu guru boleh bermacam-macam, disiplin, tertib, peduli terhadap lingkungan, menghormati dan sebagainya. Peduli terhadap lingkungan itu nanti itemnya bisa banyak. Misalnya satu, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkahnya. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian membreakdown ini menjadi keyakinan kelas, merumuskan hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Dan yang terakhir kita membuat simulasi ini. Coba. Setelah kita anak-anak melakukan hal ini, tentu akan muncul adanya satu segitiga Y itu.
Kira-kira perilaku apa yang akan timbul dari keyakinan kelas itu? Di antaranya nanti adalah perilaku disiplin, perilaku apa ini? Perilaku disiplin, hidup bersih, tertib dan sebagainya. Ini ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi sudah memahami ya cara membuat keyakinan kelas, gitu. Oke. Ini videonya nanti bisa buat belajar bersama-sama. Kemudian yang paling penting lagi, ini ada tahapan segitiga restitusi. Ketika anak berbuat salah, ya, ketika anak berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita perlu adanya langkah-langkah ini. Yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Setelah langkah menstabilkan identitas, nanti validitas tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi tadi awal kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini adalah salah satu segitiga restitusi. Kemudian yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah kita harus menstabilkan dulu, menstabilkan siswa yang berbuat kesalahan. Ini caranya bagaimana? Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Ini, misalnya ada siswa yang terlambat sekolah, kita tanya dulu. Dia misalnya terlambat tidak tertib memakai misalnya topi dan dasi. Kita tanya. Kita menstabilkan dulu, jangan langsung dimarahin. Nah, kamu tidak membawa dasi, tidak memakai topi. Nah, kita stabilkan dulu. Misalnya namanya Andri, kenapa hari ini kamu tidak memakai topi dan tidak memakai dasi? Apakah topi dan dasi kamu tertinggal di rumah atau masih ada di dalam tas? Semacam itu. Kita stabilkan anak dulu, sehingga anak tidak merasa bersalah. Ya, ini berbuat salah. Kemudian kita stabilkan. Nah, kemudian dia kan mungkin akan menjawab, saya lupa Pak, tidak membawa dasi dan tidak membawa topi. Kemudian kita menjawabnya seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita stabilkan dulu emosinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Minggu lalu itu juga ada teman kamu yang berbuat salah, tidak memakai topi dan tidak memakai dasi. Boleh tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu guru tidak mencari kesalahan, ya, semacam itu. Selanjutnya ini, jadi kita stabilkan dulu anaknya. Oke, Bapak Ibu, oke. Setelah itu, setelah menstabilkan, kita stabilkan dulu. Setelah distabilkan, kemudian apa? Ini kan bagian dari segitiga restitusi tadi ya. Yang kedua, setelah menstabilkan anak, kemudian kita harus mencari solusinya. Ya. Solusinya seperti apa? Setelah stabilkan, kemudian kita mengidentitas kira-kira kesalahannya apa ya? Kita jawab. Kita tanya, nah, kira-kira kamu tidak memakai dasi, tidak memakai topi, itu pasti ada alasannya ya? Iya Bapak, kan jawab itu. Iya Bapak, kemudian kita bertanya, kamu tidak memakai dasi dan topi, alasannya apa kira-kira? Mungkin dia akan menjawab seperti ini, Bapak, saya kemarin ikut lomba matematika dan ikut TPG, sehingga saya kecapean. Setelah kecapean, saya lupa mempersiapkan diri untuk membawa dasi dan
Tompi, saya tidak ingat kalau hari ini ada upacara, misalnya seperti itu. Setelah itu kita tanya kepada anak lagi. Tanyanya gimana? Kita langsung menanyakan kepada keyakinan kelas kita. Misalnya tadi Andri, kamu sudah berbuat salah ya? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas enggak? Dia pasti akan menjawab, iya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, anak-anak? Saya tidak tertib, Bapak. Oke, kalau kamu tidak tertib, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Pasti dia akan menjawab, Bapak, besok saya akan bangun lebih pagi, akan memasang bed baker, kemudian saya juga akan bersiap-siap untuk menyiapkan peralatan sekolah saya dan sebagainya. Semacam ini yang harus kita terapkan pada anak. Kemudian kita yang terakhir nanti akan bertanya, nah, kalau kamu sudah tertib, menjaga keyakinan kelas, kira-kira kamu besok akan menjadi orang seperti apa? Dia pasti akan menjawab, Bapak, besok kalau bisa saya akan menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Saya akan menjadi orang yang disiplin, dan saya akan menjadi orang yang mempunyai cita-cita yang luhur. Nah, setelah itu langkah selanjutnya Bapak Ibu guru bisa langsung melakukan. Nah, kamu hebat. Yuk, setelah ini kamu bisa kembali ke barisan untuk upacara bersama. Gitu Bapak Ibu guru ya. Jadi semacam ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Amin Allahumma amin. Jadi kita tidak menjadi orang penghukum, kita tidak menjadi orang yang merasa menjadikan murid merasa bersalah dan sebagainya. Kita terapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Kita wujudkan sekolah kita adalah sekolah yang ramah anak. Itu gitu, bersama-sama gitu. Semoga aja nanti kita pelajari sedikit-sedikit lah. Insya Allah nanti bisa bersama kita terapkan di sekolahan. Nanti kalau tidak bisa, tanya sama saya, tanya sama Pak Adi yang sudah kita praktekkan bersama-sama di kelasnya Pak Adi dan sudah kita terapkan bersama-sama di sekolahan kita. Kiranya itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.